melihat hilal. Fa ahbartu, maka saya mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ya. Kemudian lihat hilal. Fa ahbartu, maka saya mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ya. Kemudian inni ra'aituhu fasoma, ya, yakni bahwasanya beliau menyuruh, ya, untuk anni ra'aituhu fasoma, dan saya melihatnya juga puasa. Wa amaron nas bisiyamihi, maka lalu beliau, ya, lalu beliau saum dan menyuruh orang-orang agar saum. Nah, begitu. Jadi ini penguat saja dari hadis sebelumnya bahwa puasa karena melihat hilal tadi. Kita lanjutkan saja di sini, nggak ada ketentuan hukumnya yang baru, tetapi menguatkan dari yang sebelum-sebelumnya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, anna Arabian, bahwasanya seorang Arabian diartikan menjadi orang Arab pedalaman, ya, orang Arab gunung gitu, ya. Gitu. Ja'a ilan Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ini ra'aitul hilal, saya telah menyaksikan hilal, gitu. Faqala, Rasul bersabda, atashhadu an la ilaha illallah, adakah kamu yakin menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya kayak disumpah begitu, ya, gitu. Ditanyai apakah muslim, bukan gitu maksudnya, gitu. Kemudian qala na'am, ya, saya bersaksi. Faqala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, adakah kamu percaya saya ini utusan Allah? Begitu kata Rasulullah. Beliau orang tadi mengatakan na'am, ya, iya, saya percaya. Kemudian Rasul bersabda, ya, qala fa'adzan fa'adzin finnas ya Bilal, umumkanlah kepada manusia wahai Bilal, an yasumu ghadan, untuk besok berpuasa. Jadi waktu maghrib itu, menjelang maghrib itu ada yang melihat orang Arab gunung sendirian. Maka sampai sekarang asal sendirian, asal mau dipastikan bahwa dia seorang mukmin, gitu, antas hadaan la ilaha illallah, na'am, apakah kamu bersyahadat? Ya, saya bersyahadat. Bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Allah, syahadat tauhid. Bersyahadat kepada risalah, bersyahadat kepada Nabi Muhammad, bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Kesaksiannya diterima walaupun hanya satu orang. Bahkan sebagian ulama, kalau nggak salah itu ada yang kemarin saya sedikit sih itu, sekalipun misalnya perempuan, biasanya perempuan itu nilainya, maaf ya, dalam kesaksian setengah. Sekalipun sendiri kalau sudah disumpah berani, dia menjadi sah untuk menjadi sebuah ketentuan hilal tadi, yang melihat hilal itu, begitu, ya, gitu. Kemudian diumumkanlah kepada manusia, maka oleh Bilal, maka menjadi puasa besoknya keseluruhannya. Rawahul khamsah wa sahhahu bin Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i irsalahu, dan Imam Nasa'i merojihkan, dalam artian memastikan keirsalannya, menyambungnya, begitu maksudnya, gitu, ya, gitu. Baik. Wa an Hafsah ummil mukminin radhiyallahu anha, dari Hafsah, ya, sebutannya atau gelarnya ummil mukminin, gitu, ummul mukminin, karena adalah, ya, dianggap ibunya orang-orang beriman, gitu. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, seluruh istri Nabi gelarnya ummul mukminin, gitu, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah, barang siapa yang tidak meniatkan di waktu malamnya itu untuk saum, untuk puasa, qoblal fajri, sampai batasannya itu adalah sebelum fajar,
gitu. Walaupun sedikit sebelum fajar, tapi nggak sempat niat, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka untuk niat saum ini saya setuju menjadi syarat daripada amaliyah ibadah yang maqasid, yakni salah satunya saum ini, yang artinya walaupun dia terpisah menjadi syarat, ya walaupun bukan rukun, kan sebagian ada menyatakan Imam Syafi'i itu kalau niat sholat itu rukun, gitu. Kalau niat saum puasa atau puasa itu bukan rukun tapi syarat karena di luar ibadah, gitu. Seperti itu, di luar zat ibadahnya itu sendiri, gitu. Kaifiat ibadahnya itu sendiri, seperti wudhu untuk sholat, kan begitu ya. Imam Malik menyatakan boleh seseorang itu ketika masuk dari awal, gitu ya, meniatkan sekali itu boleh, begitu, sekali saja dari awal itu. Saya akan melaksanakan saum di bulan Ramadan seluruh hari-harinya, begitu, maksudnya seluruh siangnya. Itu boleh ya, gitu. Tetapi saya setujunya kepada di sini ya, kepada yang harian tadi, gitu, melihatnya, gitu. Karena di sini disebutkan waktu malamnya, gitu. Barang siapa yang waktu malamnya belum berniat, ya gitu, maka tidak ada puasa baginya, gitu. Ini nampak dari sisi tekstualnya, bisa dimanakan konteks secara kontekstual. Oh, ini nampaknya setiap hari, gitu. Karena memang sudah terpisah antara hari 1, 2 itu terpisah dengan malam, kan begitu. Sehingga perlu pembaharuan pada niat. Ya, walaupun maaf ya, walaupun tidak harus dilafalkan karena memang niat itu adanya fil qalbi. Ya, an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Lafat itu bukan niat, itu lafat niat, gitu maksudnya ya. Gitu. Karena lafat itu bisa salah. Tapi kalau hati enggak, gitu. Kalau diputer lagi, lafat itu berasal dari hati. Masa ada lafaz yang tidak berasal dari hati? Apa namanya? Yang ngigo berarti, kan gitu. Atau ndeleming bahasa Jawanya, kan gitu. Masa kita ndeleming? Enggak mungkin. Ya, apa kita sering ndeleming ya? Kalau nggak tahu artinya apa, kan gitu ya. Makanya terus kayak arti. Tetap aja lafaz. Yang betul yang di dalam hati, gitu. Jadi yang betul dikatakan niat itu tetap yang di dalam hati panjenengan. Kita itu bisa melafatkan sesuatu, hati kita nggak menghendaki sesuatu, kan gitu. Saya jadi nggak pengen rono, tapi karena dijak, ayo aku rono, melok, bisa saja, kan gitu. Seseorang itu, kan gitu. Nawa itu misalnya kan, usolli fardul isai, padahal itu waktu maghrib misalnya, ya tetap sah sholatnya, gitu. Tapi lafadznya itu salah. Tapi hatinya tahu sebetulnya sholat maghribnya keceplos. Nawaitu sholli fardul isai, gitu. Padahal maghrib, gitu loh. Ya tetap sah karena hatinya yang dinilai, bukan itu tadi, niat itu loh maksudnya, gitu. Sampai bahayanya ada, maaf loh ini ya, maaf loh ya, yang biasa melafalkannya monggo. Dengan istilah untuk memancing, untuk lebih konsentrasi, itu monggo, nggak apa-apa, kan. Silahkan saja. Tapi kalau kita pikir-pikir kembali, gitu loh, sebetulnya, kan gitu ya, gitu. Kalau kita melafalkan niat itu, gitu loh, kalau kita melafalkan niat itu, ya seringnya nanti ada orang beralasan begini, enggak sholat malam, enggak lah, kenapa enggak tahu niatnya, kan gitu katanya, enggak hafal niatnya, enggak pernah sholat duha tuh, orang iso niate kan sholat duha piye, niat kok gak iso iki, maksud niat kerenteknya hati. Niat itu adalah kehendak, ya kehendak kita. Jadi an-niyatu dikatakan itu al-irodah, gitu saja. Karep mopo maksudnya, kan gitu. Akhirnya seperti itu, gitu. Cuman memang Imam Syafi'i memberikan definisi lebih panjang sehingga nampak harus lebih ini ya, lebih agak konsentrasi sedikit, karena niat itu adalah, gitu, pekerjaan hati yang mengiringi ya ibadah, gitu. Jadi misalnya kita niat itu, maaf loh, ada orang kan sampai begini, usolli fardhu
Oh, itu bukan bukan begini, itu bukan apa, dia itu mukorona. Jadi harus terbayang seluruh pekerjaan ibadahnya gitu. Antara dari takbir sampai salam begitu. Itu namanya mukorona. Gara-gara mukorona itulah akhirnya menjadi beratnya di situ gitu. Murid beliau atau pengikut beliau Imam Syafi'i, yakni salah satunya Imam Nawawi, itu memberikan setidak-tidaknya di dalam hati, setidak-tidaknya di dalam hati itu ada kehendak seperti ini gitu loh. Asalnya begitu timbulnya didohirkan niat itu kan ya. Seorang orang akhirnya didohirkan. Nah gitu, monggo silahkan itu ya kembali. Tetapi kalau Rasulullah memang mau sholat, beliau bebersih ataupun berwudu menghadap kiblat, kemudian semua kabar, semua bertakbir gitu aja. Allahu Akbar begitu ya. Artinya niatnya itu sudah ada di dalam hati beliau gitu. Dan itu sepakat seluruh imam mazhab bahwa niat itu adanya di dalam hati. Seluruh imam mazhab sepakat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati gitu. Ya seperti itu. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridhoinya, ya. Dakhala alayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ya. Zata yaumin, pada suatu hari. Faqala, kemudian bersabda, hal indakum syai', adakah sesuatu padamu, maksudnya yaitu makanan. Kulna, maka kami menjawab la. Qala, kemudian bersabda, fa inni idzan shaimun, kalau begitu saya puasa. Ini di luar Ramadan ya konteksnya, bukan pada Ramadan gitu. Jadi di hari-hari biasa Rasulullah biasa kalau waktu berkunjung ke istrinya tanya, adakah makanan? Padahal itu sudah agak siang, jam-jam 8 atau jam 9 begitu. Gitu. Adakah ada makanan di rumah? Enggak ada. Oh, kalau begitu saya puasa. Begitu Rasulullah itu ya. Kalau enggak ada makanan, tanya, berarti lanjut ke saum. Jadi untuk pembanding, saum wajib tidak boleh ketinggalan niatnya. Saum sunnah menyusul niatnya boleh. Dengan apa? Dengan ini dalilnya maksudnya. Contoh dari Rasulullah. Begitu enggak ada makanan, padahal malam tadi enggak niat untuk puasa, justru menanyakan makanan itu ya lapar, sebetulnya pengen makan gitu loh. Enggak ada, ya sudah saya saum gitu. Rasulullah begitu gitu. Gitu. Jadi bedanya yang wajib nggak boleh menyusul niatnya, harus nanti malam gitu, tadi malam gitu. Ya gitu sebelum fajar. Tapi yang sunnah ternyata boleh. Puasa sunnah itu walaupun malamnya nggak niat, bangun tidur sudah siang, celingak-celinguk nggak ada makanan, ya sudah puasa, itu keren sekali kan gitu ya. Meniru Rasulullah SAW ya, begitu. Kemudian summa atana yauman akhor, datanglah di hari yang lain begitu ya, cerita lagi ini Bunda Aisyah. Fakulna uhdiyalana haisun, begitu ya, diberi hadiah kepada kami yaitu haisun, sejenis makanan yang terbuat dari kurma dicampur dengan beberapa makanan adonan lainnya begitu. Jadi termasuk makanan yang umum mungkin waktu itu ya, sejenis roti bisa jadi begitu. Faqala arinihi falakot asbahtu so'iman, ya. Jadi kami diberi hadiah makanan hais namanya, terbuat dari kurma, dari samin, susu kering begitu ya. Kemudian beliau bersabda, arini, tunjukkanlah kepadaku gitu. Nah itu, tunjukkanlah kepadaku, maksudnya Rasulullah itu berkata, falaqad asbahtu so'iman, sungguh saya tadi sebetulnya niat puasa, wis poso. Nah, kemudian fa'akala, malah beliau makan begitu ada makanan. Jadi untuk saum yang sunnah itu sekalipun kita membatalkan tanpa ada alasan itu boleh begitu puasa sunnah. Tapi untuk puasa wajib
Tidak ada kodok bagi orang yang sengaja membatalkan diri. Begitu kesepakatan para ulama. Ya, tidak ada kodok kecuali ada uzur, misalnya menjadi safar, musafir, sakit, ya, marid dan sebagainya. Udah sangat tua renta dan sebagainya, ya. Seperti Anas bin Malik ketika tua, beliau juga mengundang fakir miskin ataupun anak yatim piatu untuk diberi makan yang namanya makanan tersebut adalah apa namanya biasanya Pak? Untuk nyaur utang puasa dengan makanan namanya apa? Fidyah. Gitu. To'amun fidyatun to'amu miskin. Gitu. Fidyah makanan untuk orang-orang miskin. Beliau undang begitu. Beliau sebetulnya masih kuat tapi tua gitu maksudnya. Dan tua beliau memberikan kepada murid-muridnya itu satu contoh. Memang kalau sudah tua itu ada uzur namanya eh, apa namanya ketidakmampuan begitu ya, atau memang kerentaan seperti itu gitu. Baik, karena waktunya sudah lewat ini ya, jam 4 lebih ya, mungkin saya bacakan satu lagi agak pendek saja. Wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhuma, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yazalun nasa bi khairin ma'ajjalul fitrah. Tidaklah berhenti-berhenti atau tidak akan keluar manusia dari kebaikan. Jadi manusia itu maksudnya tetap dalam kebaikan terus itu. Manusia tetap dalam kebaikan, tidak keluar-keluar dari kebaikan tersebut. Ma'ajjalul fitrah, selagi mensegerakan, ya. Mensegerakan bukan mentergesa-gesakan, mensegerakan yakni berbuka puasa gitu ya. Dalam artian takjil gitu ya. Ajjala itu takjil. Jadi memang akhirnya kita simpulkan takjil, menyegerakan puasa itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dikatakan tidak akan keluar dari kebaikan. Maksudnya terus berada dalam kebaikan gitu. Ya, tatkala puasanya itu di akhir-akhir puasanya mensegerakan untuk berbuka gitu. Dan itu termasuk salah satu kegembiraan, ya. Walis shaimi farhatan, bagi orang yang shaum itu dua kegembiraan. Farhatun indah fitrihi, itu maksudnya. Salah satunya adalah ketika berbuka puasa. Berbuka puasa harian atau berbuka puasa karena Idul Fitri kan gitu ya. Sama kan gitu ya. Senang secara fitrah manusia itu ketika lepas dari belenggu, lepas dari ikatan, senang itu, apalagi yang memberikan kelonggaran Allah gitu. Oh, senang sekali, itu adalah rasa bentuk syukur kepada Allah SWT juga. Di sisi lain menyalahi orang-orang terdahulu dari orang-orang baik Nasrani maupun Yahudi yang berlebih-lebihan di dalam saum, terutama orang Yahudi yang mengatakan semakin lama menahan sampai maghrib, sampai isya lewat terus saja nanti sampai subuh. Bahkan kalau lewat subuh itu nggak boleh sahur lagi, itu lebih besar lagi pahalanya. Karena dikatakan tengah malam baru sahur, tengah malam jam 12. Dan terus nggak boleh makan lagi sampai besok, itu lebih afdol. Kalau maghrib makan boleh begitu. Ya, tapi kalau sampai diteruskan, nah ini pikiran ini pernah mengganggu orang Islam. Dikiranya yang demikian itu adalah kebaktian, kebaikan gitu loh. Karena ada usaha memaksakan diri untuk lebih taat, bayangannya manusia. Tapi Allah yang tahu fitrah manusia tidak. Ya, jangan seperti itu, enggak butuh seperti itu Allah. Jadi kita salah satunya diperingan, keduanya itu sesuai fitrah, yang ketiganya sunnah Rasulullah akhirnya begitu. Jadi takjil, mensegerakan berbuka itu betul-betul merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sampai masalah ini takjil ini saja, ya barang siapa yang memberikan, kan gitu ya, man fatoro so iman, kan gitu ya, barang siapa yang memberikan takjil tadi, makanan pembuka puasa bagi orang yang saum, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tadi. Ghairu annahu ayang kusu min
ajrihi sayan, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang puasa tadi. Ini kesempatan orang-orang yang ada uzur ataupun yang berhalangan. Misalnya perempuan yang masih produktif, lagi terhalang karena datang bulan begitu. Dia bisa mengambil, kalau nggak kewajiban puasanya, nilai puasanya itu bisa sama gitu, seperti orang puasa. Asal dia menyediakan takjil untuk saudara-saudara kita yang puasa, begitu saja. Gitu. Walaupun kata Rasulullah itu hanya segelas air, sebiji kurma begitu. Walaupun segelas air sebiji kurma. Kalau dia berikan kepada orang yang shaim, orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pahalanya orang yang puasa tadi. Hanya saja nanti tetap nyaur tentunya, cuman pahalanya nggak kelewat gitu loh. Nah gitu, subhanallah. Jadi sebetulnya ada peluang-peluang kita tidak diperlakukan secara tidak adil. Ya, bahkan lebih enak. Nanti puasa lagi nyaur dapat pahala lagi, subhanallah, kan gitu. Jadi kebaikan Allah ya tidak terbatas, memang gimana lagi. Sesuai kehendak Allah SWT yang maha baik, akhirnya kita dipermudah untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan, ya. Kemudian juga subhanallah, paling banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan ya dosa-dosa sebagai mukaffirat ya yang telah lalu itu adalah yang ada di dalam bulan Ramadan ini, subhanallah. Insyaallah kita lanjutkan walaupun agak telat pembahasan fikih ini, karena nanti juga pada akhirnya pada hal-hal yang selama sebulan di dalam Ramadan ini insyaallah ya diliput oleh kitab Bulughul Maram ini, walaupun memang ya tidak pembahasannya tidak sangat mendalam gitu ya, tetapi hadis-hadis yang mendasar insyaallah disampaikan di situ. Maka jangan ada kata terlambat tentunya untuk tafakuh fiddin ya. Karena bagaimanapun ketika Allah menghendaki baik suatu hamba, maka yufaqihu fiddin, pasti akan dipahamkan tentang agamanya. Demikian mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan, apalagi sesuatu yang salah, tentunya itu adalah dari pribadi saya sendiri. Adapun yang benar memang milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.